warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini, saya Sakinah dari kelas 11B MA Muhajirin Koba akan menemani podcast perdana yang pertama kali hadir di lingkungan MA Muhajirin Koba. Kita juga kedatangan tamu istimewa sebagai seorang yang berperan langsung dalam kemajuan Malhuba. Beliau adalah Bapak Benny Susandi selaku Kepala Madrasah MA Muhajirin Koba. Nah, dalam podcast kita hari ini, kita akan membahas tentang karir, perjalanan beliau, pengalaman yang membentuk kepemimpinan beliau sehingga mencetuskan program KH Murteki. Wow, sebuah program yang sangat bagus sekali ya. Tidak perlu menunggu lama-lama nih. Bapak, izin nanya nih, bagaimana sih Pak cerita Bapak mau terjun masuk ke dunia guru? Oke, pertama terima kasih. Ini perlu diketahui, ini adalah podcast perdana kita MA Muhajirin Koba, program yang ada di semester ini dan insya Allah akan berlanjut untuk kedepannya. Terima kasih Sakinah sudah memandu kegiatan podcast kita perdana ini. Tadi Sakinah bertanya kepada Bapak, kenapa Bapak bisa terjun di dunia pendidikan, khususnya di dunia guru. Karena dulu semasa Bapak sekolah, Bapak itu bingung mau jadi apa, ya. Tapi karena punya hobi, punya kesenangan, pertama dengan matematika dan kedua dengan anak-anak, ya. Jadi Bapak putuskan pas kuliah itu ngambilnya jurusan guru matematika dan itu juga ternyata memang passion Bapak yang ada di situ. Makanya sampai sekarang Bapak benar-benar menikmati sebagai seorang guru. Seperti itu. Sangat menginspirasi sekali ya Pak, dari yang awalnya bingung mau jadi apa, terus pelajaran kesukaannya nih matematika sehingga mau bergabung menjadi guru. Nah, pertanyaannya Pak, selama Bapak menjadi guru pasti ada pengalaman atau hal-hal yang Bapak temui sehingga Bapak bisa nih menjabat seorang guru atau khususnya menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah Muhajirin Koba. Ini pengalaman Bapak menjadi seorang guru ini luar biasa. Pertama Bapak itu sudah jadi guru, ternyata basic Bapak jadi guru itu semenjak Bapak masih SMP. Jadi syukurnya Bapak itu di rumah orang tua itu guru ngaji. Jadi Bapak juga udah mulai dari kecil udah diajarkan untuk mengajar anak-anak. Ya dari itu pengalaman Bapak pas terjun ke dunia pendidikan, syukurnya pas semester 8 Bapak kuliah sambil skripsi, Bapak itu sempat ngelamar kerja dan dapat kerjaan jadi seorang guru, dan syukurnya kerja perdana Bapak jadi guru itu adalah di lingkungan pondok pesantren. Nah itulah pengalaman yang berharga karena basicnya tidak ada pondok pesantren, tapi pas kerja pertama di lingkungan pondok pesantren yang Masya Allah santri-santrinya luar biasa dengan akhlak dan adab-adabnya terhadap gurunya luar biasa. Itu jadi pengalaman pertama jadi seorang guru. Nah, tapi Bapak, pengalaman Bapak menjadi seorang guru, jadi Bapak dari kecil itu udah mempunyai jiwa-jiwa ingin mengajar ya, gitu ya Pak? Yang membuat Sakinah menarik nih Bapak di MA Muhajirin Koba sebagai kepala madrasah. Gimana sih Pak perjalanan Bapak dari guru MTK langsung ke kepala sekolah? Ya, ini juga berkat banyak di organisasi, ya Bapak juga senangnya di organisasi. Jadi banyak pelajaran-pelajaran, tidak hanya pelajaran matematika, tidak hanya pelajaran umum yang ada kita pelajari di kelas, tapi di organisasi itu banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Makanya pas Bapak di sini kerja tahun 2021 di sini jadi guru matematika di sini. Nah, mungkin dari atasan melihat kinerja kita, jadi selama kurang lebih setahun setengah
Di sini Bapak diangkat jadi wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Nah, mungkin banyak pertimbangan yang lain dari atasan-atasan kita sehingga Bapak pas 3 tahun di sini, setahun setengah jadi wakil kepala madrasah bidang kurikulum, diangkat lagi pas tepat 3 tahunnya diangkat lagi jadi kepala madrasah. Nah, ini tidak lain tidak bukan semuanya berkat pengalaman Bapak di organisasi, manajemen dan kedisiplinan yang tinggi. Makanya mungkin pimpinan percaya dan mengamanahkan Bapak menjadi kepala madrasah dari 2024 sampai dengan sekarang. Berarti sikap kedisiplinan terus pengalaman itu sangat penting ya Pak? Ya, betul. Untuk membentuk kita itu supaya menjadi seorang pemimpin. Nih, menurut Bapak nih, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap seorang pemimpin, khususnya menjadi kepala madrasah nih Pak? Ya, menjadi seorang pemimpin sangatlah tidak mudah, ya, banyak tantangan, banyak rintangan, halangannya, tapi ya itulah, sebagai seorang pemimpin kita harus bisa memanajemen semua hal, ya, agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Jadi salah satu contohnya, jadi kepala madrasah itu tidak hanya mengurusi masalah santri, tetapi ada juga masalah guru-gurunya, ya, kedisiplinan gurunya, kedisiplinan santrinya, masalah budgeting, pembagian dan segala macam itu harus diatur. Nah, jadi kunci pertama yang agar jadi seorang pemimpin itu sukses dan hebat menurut Bapak adalah manajemen yang bagus untuk jadi seorang pemimpin. Manajemen yang bagus, terus masalah-masalahnya yang tidak luput ya Pak. Tapi ada pepatah itu dari Sakinah, mendengar dari Ustadz nih, kalau semakin banyak masalah itu bukan menimpa kita, tapi menempa kita semua. Dari cerita yang Bapak ceritakan kepada kami semua, itu pasti tidak luput dari masalah. Nah, sebagai seorang pemimpin juga pasti Bapak ingin melakukan yang terbaik ya kan? Untuk Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Qoba khususnya. Kalau boleh tahu Pak, apa aja sih yang pernah Bapak lakukan di MA Al-Muhajirin Qoba, atau program apa yang telah Bapak cetuskan selama menjabat sebagai kepala madrasah itu sendiri? Oke, nah, bagus pertanyaannya ini. Yang pertama itu pas Bapak diamanahkan jadi kepala madrasah, jadi Bapak pertama itu langsung mencari jalur hukumnya, payung hukumnya, dan tugas-tugasnya sebagai kepala madrasah itu apa aja. Semua peraturan-peraturan pemerintah itu Bapak downloadin, Bapak pelajari, Bapak kaji. Nah, ternyata setelah Bapak pelajari, baru dari situ Bapak bisa menentukan program-program apa saja berkaitan dengan tantangan saat ini. Jadi apa yang menjadi tantangan kita, bisa disusun program-programnya. Nah, ini di jalan tahun ketiga, jadi Bapak programnya itu per tahun. Tahun pertama Bapak jadi kepala madrasah, programnya yaitu mengangkat branding sekolah. Makanya Bapak sekarang kita kenal dengan Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Qoba, itu dikenal dengan sekarang sering familiar kita dengar itu Malbuba. Nah, itulah branding kita. Bapak angkat brandingnya baik dari TikTok, baik dari Instagram. Nah, guru-guru, syukurnya guru-guru kita di sini masih muda-muda, masih melek teknologi, jadi mudah berkoordinasi. Dan di tahun kedua Bapak jadi kepala madrasah, itu yang Bapak fokuskan yaitu program unggulannya. Jadi setelah branding kita sudah diangkat selama setahun dengan berbagai macam cara, nah, tahun kedua Bapak mengangkat program unggulan. Nah, makanya sekarang kita di MA Al-Muhajirin Qoba ini ada 7 program unggulan, yaitu yang kita kenal dengan KH Merdeki. Nah, terus di tahun ini, tahun ketiga Bapak menjabat sebagai kepala madrasah, program yang bakalan kita fokuskan yaitu peningkatan akhlak dan adab santri-santri maupun guru yang ada di lingkungan pondok pesantren Al-Muhajirin Qoba. Nah, itulah program-programnya yang ada secara garis besar yang ada di MA Al-Muhajirin Qoba. Program yang sangat
bagus ya Bapak untuk kemajuan madrasah terkhususnya. Tetapi saat menjalani program itu sendiri, pastinya ada tantangan-tantangan nih yang Bapak hadapi. Entah itu tantangan di dalam ataupun tantangan di luarnya. Boleh Bapak ceritakan sedikit? Ya, banyak tantangan, ya ada tantangan internal, ada tantangan eksternal ya. Jadi semua itu tapi alhamdulillah bisa teratasi dengan satu, yaitu dengan kekompakan ya. Luar biasa Bapak punya tim guru-guru yang di sini kompak-kompak semua. Jadi apapun permasalahan insya Allah bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya. Satu lagi, selain kekompakan dan transparansi ya, jadi harus transparan semuanya dan harus kompak. Jadi kalau kita udah kompak, udah transparan, semuanya insya Allah bakal berjalan dengan lancar untuk menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada khususnya di Madrasah Aliyah. Berarti guru-guru di sana itu sangat mendukung penuh ya Pak atas kemajuan madrasah maupun santrinya itu sendiri. Tapi di kepala saya ini terdiam-diam nih Pak ketika Bapak menyebut Tahamur Teki. Itu tuh sebuah singkatan atau gimana ya? Ya, nah ini program